Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar sahabat Tibun Nabawi Klinik? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan sebuah tulisan ilmiah original research dari sebuah jurnal yang bernama Journal of Complementary Medicine Research tahun 2019. Ya, jurnal ini berjudul A Case Study, sebuah studi kasus. Ya, effects of wet cupping therapy, efek dari pengobatan bekam basah in a male pada seorang laki-laki with primary infertility, dengan infertilitas primer. Ya, infertilitas itu ya tidak punya anak gitu ya. Ya. Tulisan ini ditulis oleh Senol Den dan Meni Zibea Osain Welcome. Nah, agak sulit ya namanya ya. Mereka dari Department of Physiology, ya, College of Health Science, Nile University of Nigeria, Abuja, Nigeria. Ya, dari Nigeria ya. Ternyata orang-orang Nigeria ini sangat semangat untuk meneliti bekam. Kita akan bacakan abstrak. Ya, abstrak ini seperti gambaran umum dari sebuah tulisan ilmiah. Background and purpose, latar belakang dan tujuan. Infertility is a serious health problem. Infertilitas adalah sebuah masalah kesehatan yang serius, resulting from the inability of a sexual active couple to achieve pregnancy in 1 year. Infertilitas ini ya tadi didapati dari ketidakmampuan dari seorang pasangan yang aktif secara seksual untuk mendapatkan kehamilan dalam waktu 1 tahun. Jadi sudah setahun menikah, sudah aktif secara seksual, artinya berhubungan, ya, tapi tidak juga punya anak. Inilah yang didefinisikan dengan infertilitas. A cost of treatment remains a challenge for majority of infertile people. Biaya pengobatan, ya maksudnya biaya pengobatan infertilitas ini masih saja menjadi sebuah tantangan bagi kebanyakan orang-orang yang mengalami infertil. Alternative therapy may be helpful in addressing the problem of infertility. Ya, pengobatan pilihan yang lainnya ini bisa saja menolong, membantu untuk ditujukan kepada permasalahan infertilitas ini. The purpose of this study was to investigate the effect of wet cupping therapy in a male with infertility. Tujuan dari penelitian ini, studi ini adalah untuk menginvestigasi, untuk mencari tahu, ya, untuk memastikan kembali dari efek bekam basah, pengobatan bekam basah pada seorang laki-laki yang mengalami infertilitas. Material and method. Ya, metodenya adalah the patient was a 32-year-old male with a 7-year history of infertility. Pasiennya berusia 32 tahun, laki-laki dengan riwayat 7 tahun mengalami infertilitas. Artinya belum punya anak juga setelah menikah 7 tahun. Pre and post tests were completed by testing the man's semen and human chorionic gonadotropin in his wife's serum. Dilakukan pretest dan post-test. Jadi pretest itu sebelum lakukan terapi bekam, post-test setelah dilakukan terapi bekam. Ya, ini dilengkapi data-datanya ya dengan cara
memeriksa cairan semen dari si laki-laki atau si suami, kemudian diperiksa juga kadar hormon HCG, ya, human chorionic gonadotropin, ya, dari serum darah istrinya, ya, si wanita tadi. The man underwent wet cupping therapy twice each month. Ya, si suami dilakukan pengobatan bekam 2 kali sebulan. His wife was treated with wet cupping once per month. Sementara istrinya diterapi dengan pengobatan bekam, yaitu bekam basah, sekali sebulan. Results, hasilnya adalah the wife of the man became pregnant after 2 months of wet cupping therapy. Istri dari si laki-laki itu, ya, bisa menjadi hamil setelah 2 bulan pengobatan bekam. Ya, akhirnya menjadi hamil. Alhamdulillah, tabarakallah. Conclusion, kesimpulan, wet cupping therapy can be effective in treating individuals with infertility. Pengobatan bekam bisa menjadi pengobatan yang efektif di dalam mengatasi atau di dalam mengobati para individu yang mengalami infertilitas. Nah, para sahabat Ibu Nabawi bisa mencari sendiri, membaca dengan lengkap penelitian ini, ya, judulnya sudah kita kasih tahu, ya. Kemudian kita akan lihat secara singkat kira-kira di titik mana dia melakukan bekamnya, ya. Nah, di sini ada ditunjukkan gambar kira-kira di daerah pinggang, ya, daerah pinggang. Sebelumnya, di episode sebelumnya kita sudah berbicara tentang titik-titik akupunktur yang kemungkinannya ini ada juga manfaatnya untuk bekam, ya, artinya ini potensial juga untuk terapi bekam. Dan secara anatomis, ya, bahwasanya pembuluh darah yang memperdarahi organ-organ genitalia, organ-organ reproduksi juga dari belakang sini, ya. Nah, ini dia. Dan kita lihat, ya, hasil dari pemeriksaan spermiogram, ya, spermiogram, penghitungan dari sperma and ejaculation status, ya, dan status ejakulasi before and after wet cupping therapy, sebelum dilakukan bekam dan sesudah dilakukan bekam. Nah, kita lihat sebelum dilakukan terapi bekam, volumenya ada 1,5 mili. 15 hari setelah bekam yang pertama dilakukan pemeriksaan, ternyata meningkat volumenya jadi 2 mili. Kemudian 15 hari setelah dilakukan bekam yang kedua, meningkat menjadi 4 mili. Artinya terjadi peningkatan, ya, peningkatan dari jumlah sperma. Luar biasa ini, ya, Masya Allah. Kemudian jumlah sperma, ya, sperm count, berapa juta per mililiter, ada 11 juta. Kemudian itu sebelum dilakukan bekam. Setelah dilakukan bekam naik jadi 19. Bekam yang kedua, 15 hari setelah bekam yang kedua, naik jadi 43 juta. Ya, kira-kira kenaikannya ada 4 kali lipat, ya. 4 kali lipat dari yang pertama. Hampir, ya kita genapkan aja 44 kan. Jadi 4 kali lipat, ya, luar biasa, Masya Allah. Morfologi, ya, morfologi ini bentuk daripada sperma. Kita ketahui bahwasanya sperma itu ada kepalanya, ada badannya, ada ekornya, gitu, ya. Kadang ada yang kalau tidak normal itu kepalanya 2, ada yang kepalanya peang, ada yang macam-macam, ya, bentuknya. Berapa persen yang normal? Sebelum dilakukan bekam itu ada 27% yang normal, ya. 15 hari setelah bekam pertama meningkat, yang normal jadi 43%. 15 hari setelah bekam yang kedua meningkat jadi 71%. Masya Allah, ya. Jadi luar biasa peningkatan kualitas spermanya ini. Motilitas gerak, ya, geraknya yang normal itu sebelum bekam 31, setelah bekam yang kedua naik jadi 65, ya, yang sebelumnya 44. Ya, artinya bekam itu mungkin nggak sekali, perlu beberapa kali, gitu, ya. Kemudian
vitality artinya berapa yang hidup, berapa persen yang hidup itu yang pertama 29%, kemudian naik jadi 47%, kemudian naik lagi jadi 66%. Nah, gitu ya. Ada premature ejaculation. Ya di sini dikatakan menjadi normal. Mungkin setiap individu ini bisa saja berbeda gitu ya. Tapi ini sebuah data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti ataupun penulis di sini yang mereka berasal dari Departemen Fisiologi dari Universitas Nile, ya Sungai Nil, ya di Nigeria. Nah demikian ya, semoga apa yang kita bacakan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa para sahabat sekalian, ya lakukanlah bekam, insya Allah banyak kali manfaatnya dan kita sendiri sudah merasakan bekam. Kali ini bekam untuk infertilitas, ya mungkin nanti ada bekam untuk seksualitas, ya beda infertilitas, beda masalah seksualitas, ya. Dan kita sudah dapati di luar negeri ada salah satu klinik seksualitas untuk wanita, ya salah satu modalitas yang digunakan adalah dengan bekam, ya walaupun itu bekam kering, ya bekam kering. Nah demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa sahabat Ibu Nawawi, ya salam dari kami. Sehat selalu dengan Atibun Nabawi. Ya silahkan kunjungi layanan bekam kami di Tibun Nabawi Klinik, Rumah Sakit Mitra Medika Premier di Kota Medan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان